Di era media sosial, cara generasi muda berbahasa terus berubah, menciptakan dinamika kebahasaan yang unik di Indonesia. Lalu, seberapa besar peran media sosial dalam membentuk cara mereka berbahasa? Inilah topik yang akan kami bahas pada artikel ilmiah kami. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Pratama, mahasiswa BINUS Online jurusan Business Management dengan NIM 2802638204. Halo, perkenalkan saya Resla Nurul Hidayati, saya mahasiswa BINUS Online jurusan Business Management dengan NIM 28028485114. Halo, perkenalkan nama saya Maheswari Indira Salsabila. Saya mahasiswa BINUS Online dari jurusan Business Management dengan NIM 28026623846. Halo, perkenalkan nama saya Marsyanda Gita Sufis Muhadi dengan NIM 28026135536 dari BINUS Online dari jurusan Business Management. Halo, perkenalkan nama saya Kesha Chandrika dari BINUS Online jurusan Business Management dengan NIM 28026621582. Platform media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi muda di Indonesia. Media sosial terus mempengaruhi cara generasi muda di Indonesia dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa lain di luar bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran platform media sosial dalam membentuk dinamika kebahasaan generasi muda di Indonesia, khususnya dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi konten pada platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mendorong munculnya penggunaan bahasa baru seperti penggunaan singkatan dan juga bahasa gaul yang khas generasi muda saat ini. Meskipun inovatif dan ekspresif, pola kebahasaan ini seringkali menyimpang dari norma kebahasaan yang baku dan formal. Di sisi lain, media sosial juga berpotensi menjadi sarana yang cukup strategis untuk meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kampanye literasi digital. Oleh karena itu, platform media sosial memiliki peran cukup penting sebagai penggerak perubahan sekaligus peluang pelestarian bahasa Indonesia di kalangan generasi muda di Indonesia. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat saat ini telah menghadirkan media sosial sebagai salah satu platform utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya generasi muda. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter mengalami peningkatan pengguna yang cukup signifikan, menjadikan ruang platform digital sebagai tempat interaksi membangun jejaring sosial, tetapi juga mengembangkan cara berbahasa yang unik, kreatif, inovatif, dan seringkali menyimpang dari norma kebahasaan yang baku dan formal. Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika kebahasaan yang cukup kompleks. Generasi muda saat ini kerap mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Menggunakan singkatan yang tidak baku, menciptakan kosakata baru, serta mengadopsi gaya bahasa yang dipengaruhi oleh tren internet dan juga budaya kedaerahan yang kental. Di sisi lain, kebiasaan ini menunjukkan fleksibilitas dan daya cipta linguistik. Namun, di sisi yang lain muncul kekhawatiran terhadap penurunan kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga sebagai identitas bangsa memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan keberagaman. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana platform media sosial mempengaruhi pola berbahasa generasi muda di Indonesia. Hal ini dapat menjadi literasi penguat kebahasaan di kalangan generasi muda atau bisa menjadi ancaman bagi pelestarian bahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam dinamika kebahasaan generasi muda di Indonesia. Dengan memperhatikan fenomena linguistik yang muncul dalam interaksi digital, tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambar yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penggunaan bahasa Indonesia di era digital. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena mampu mengungkap dan memahami dinamika kebahasaan generasi muda di balik fenomena penggunaan media sosial.
Yang pertama, pengidentifikasian masalah. Melihat bagaimana media sosial memengaruhi gaya bahasa dan bentuk komunikasi generasi muda di Indonesia. Kemudian yang kedua, pembatasan fokus penelitian, di mana peneliti membatasi ruang lingkup kajian pada bentuk-bentuk kebahasaan yang muncul di media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok yang digunakan oleh generasi muda. Fokus ini ditujukan untuk menentukan batasan fenomena yang diteliti serta metode analisis yang relevan. Yang ketiga, deskripsi atau penjabaran hasil penelitian. Dalam penyajian hasil, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan ragam bahasa yang muncul, pergeseran norma kebahasaan, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap perkembangan dan perubahan pada generasi muda di Indonesia. Media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap gaya bahasa generasi muda di Indonesia. Hampir semua generasi muda memiliki setidaknya satu akun media sosial, dan para generasi muda ini memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial telah memunculkan ruang publik baru sebagai tempat para generasi muda untuk berkontribusi dalam perkembangan platform-platform ini. Berdasarkan analisis literatur, ditemukan bahwa media sosial tidak hanya menyediakan sarana bagi remaja untuk mengekspresikan diri, tetapi juga menjadi agen perubahan bahasa yang berpengaruh. Generasi muda sebagai pengguna terbesar media sosial memiliki kecenderungan untuk menyerap dan mengadaptasi berbagai bahasa baru yang berkembang di platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan TikTok. Media sosial memungkinkan generasi muda untuk berkomunikasi lintas daerah bahkan negara, sehingga bahasa yang digunakan oleh generasi muda di media sosial menjadi lebih beragam. Generasi muda ini memiliki kecenderungan menggunakan bahasa campuran atau coded mixing antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang sering disebut sebagai bahasa gaul digital. Para generasi muda ini cenderung memperbanyak kosakata dengan kata-kata baru yang terinspirasi dari budaya populer dan tren di internet. Misalnya saja penggunaan kata literally, which is, dan worth it yang dijadikan awalan kata pada setiap kalimat bahasa yang digunakan oleh generasi muda ini. Ragam bahasa Inggris ini seringkali digunakan bersamaan dengan bahasa Indonesia oleh banyak generasi muda sekarang. Penggunaan bahasa campuran tersebut muncul dari komunikasi antar generasi muda yang dilakukan di platform-platform media sosial. Hal ini menjadi salah satu contoh bahwa media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan gaya bahasa generasi muda di Indonesia. Di dalam bahasa campuran terdapat dampak positif dan juga dampak negatifnya. Yang pertama di dampak positif itu dapat meningkatkan kreativitas dalam berbahasa. Jadi generasi muda bisa lebih berani dan bebas dalam mengungkapkan ide atau perasaan mereka. Mereka bisa mencampur kata dari berbagai bahasa untuk membuat kalimat yang lebih unik dan menarik. Hal ini membuat komunikasi jadi lebih ekspresif dan juga kreatif. Kemudian di dampak positif yang kedua, itu dapat mempererat hubungan sosial antar anak muda. Jadi bahasa campuran ini sering digunakan dalam grup atau komunitas tertentu. Saat mereka memakai kata-kata yang sama, muncul rasa kebersamaan atau kekompakan, seolah-olah mereka punya bahasa sendiri yang hanya dimengerti oleh sesama teman atau sesama kelompok. Kemudian di dampak positif yang ketiga, itu dapat menjadi bagian dari identitas diri dan gaya hidup. Jadi penggunaan bahasa campuran ini juga bisa menunjukkan gaya seseorang. Misalnya, seseorang yang sering menggunakan bahasa Inggris campuran bisa terlihat lebih modern atau mengikuti tren. Hal ini membuat bahasa menjadi bagian dari cara mereka menunjukkan kepribadiannya. Kemudian, di dampak negatif dari bahasa campuran, itu yang pertama, kemampuan berbahasa Indonesia bisa menurun. Kenapa? Karena terbiasa mencampur bahasa, banyak anak muda yang jadi kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan sesuai aturan, terutama dalam situasi resmi seperti menulis tugas sekolah, berbicara di depan umum, atau membuat surat resmi. Kemudian di dampak negatif yang kedua, itu kurangnya minat menggunakan bahasa formal. Jadi bahasa Indonesia yang baku atau resmi sering dianggap kaku, terlalu serius, atau kurang gaul. Akibatnya, banyak generasi muda yang lebih suka menggunakan bahasa campuran karena dianggap lebih santai dan kekinian. Kemudian di dampak negatif yang ketiga, itu bisa melemahkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena kalau penggunaan bahasa campuran terus-menerus dilakukan tanpa disertai upaya menjaga bahasa Indonesia yang benar, maka lama-lama posisi bahasa Indonesia bisa tergeser. Padahal bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa dan sangat penting untuk komunikasi resmi maupun antar wilayah di Indonesia.
Dari artikel yang kami susun, dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk gaya berbahasa generasi muda di Indonesia, seperti munculnya bahasa campuran, singkatan, dan gaya digital yang menunjukkan kreativitas, tetapi juga menjadi tantangan bagi pelestarian bahasa Indonesia. Selain itu, media sosial dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan literasi bahasa. Karena itulah diperlukannya edukasi literasi digital agar kebebasan berekspresi tetap sejalan dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Namun artikel yang kami buat ini hanya terbatas pada 3 platform media sosial, yaitu TikTok, Instagram, dan Twitter. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian atau artikel ilmiah selanjutnya untuk melibatkan responden dari berbagai latar belakang dan pendekatan kuantitatif. Dalam membuat artikel ini, kami menggunakan 5 jurnal sebagai referensi. Jurnal-jurnal tersebut berisi tentang pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia maupun penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Nah, demikianlah presentasi artikel ilmiah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.